Kemudian jemaah sekalian, dalam banyak hadis Nabi SAW juga telah menegaskan, beliau telah mengajarkan semua kebaikan. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Jadi ini dilakukan seluruh para nabi. Semua kebaikan sudah dia ajarkan, semua kejelekan sudah dia ingatkan. Maka kalau ada yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui tapi beliau tidak mengajarkannya, berarti mereka menuduh jelek kepada Nabi SAW. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Mereka jawab, ya, Nabi sudah tahu. Kemungkinan yang kedua, mereka jawab tidak. Beliau belum tahu. Beliau belum tahu. Maka jemaah sekalian, ini seperti asar yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka jawab tidak, bid'ah ini beliau belum tahu, makanya beliau belum ajarkan. Itu sama saja mereka mengatakan kami lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Iya. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana dalam sebuah athar dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada seorang anak muda berkata kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, Abu Abdullah, dari mana saya mulai berihram? Qala min Dzul Hulaifah. Qala min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, berihramlah dari Dzul Hulaifah. Itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram. Sekarang itu disebut dengan Bi'r Ali. Kalau kita dari Masjid Nabawi atau dari hotel kita ke arah Makkah, maka kurang lebih setengah jam perjalanan kita mampir di Dzul Hulaifah. Dari situlah kita mulai berihram untuk haji atau umrah. Faqala, maka anak muda itu berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Sesungguhnya saya ingin berihram dari masjid. Faqala la taf'al, maka Imam Malik mengatakan jangan kamu lakukan. Lalu orang itu berkata lagi, "Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr." Saya tetap akan berihram dari masjid dari dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Mungkin logikanya, dan ini logika umum orang yang melakukan bid'ah. Kalau dia berihram dari masjid, maka tempatnya lebih jauh. Lebih jauh daripada Dzul Hulaifah. Lebih jauh untuk ke Makkah. Lebih jauh berarti lebih banyak. Langkah-langkah kakinya lebih banyak, pahalanya pun lebih besar. Ditambah lagi masjid Nabi, masjid yang mulia. Tambah lagi kubur beliau. Yang dikubur di situ orang yang mulia. Maka ini namanya akal-akalan. Menggunakan akal-akalan, tidak mengikuti dalil. Iya. Maka apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Karena aku takut kamu tertimpa fitnah. Maka orang itu bertanya, "Wa ayyu fitnatin fi hadhihi?" Fitnah apa? "Innama hiya amyalun aziduha." Itu kan hanya nambah beberapa mil saja. Jadi logikanya kan tambah banyak, masa mendapatkan fitnah? Fitnah apa? Maka perhatikanlah jemaah sekalian apa jawaban Imam Malik. Wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata belum sanggup melakukannya. Artinya apa? Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau merasa lebih hebat, lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak melakukannya, kamu melakukannya. Berarti kamu merasa lebih hebat.
daripada Nabi SAW. Artinya sebenarnya dia sudah tersesat karena melampaui batas. Kemudian Imam Malik berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah kesesatan. Jadi orang yang mengada-ada dalam agama berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Ini pemahaman Imam Malik. Perhatikan jemaah sekalian, ini pemahaman Imam Malik. Orang yang mengada-ada dalam agama berarti dia menyelisihi petunjuk Rasul. Makanya Imam Malik baca ayat ini, ancaman kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Kemudian dia akan ditimpa fitnah, yaitu dia pasti tersesat. Itulah sebabnya Nabi SAW menegaskan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Karena orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, yaitu berbuat bid'ah, Allah katakan dalam ayat ini akan ditimpa fitnah, yaitu tersesat. Ini pemahaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi pertanyaan ini nggak mungkin bisa dijawab. Apakah bid'ah yang kamu lakukan Nabi SAW sudah tahu belum? Dia jawab ya salah, dia jawab tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, Ustadz Wahabi tersebut, Ustadz Sofyan, mengatakan bahwasanya semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada kebaikan di dalam agama ini yang tidak diajarkan oleh Nabi, dikatakan sebagai perkara bid'ah. Meskipun kebaikan tersebut diistinbat oleh para ulama kita, itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ustadz Wahabi ini, Ustadz Sufyan, berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah SAW, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayatul ummatahu ala ma ya'lamu khairan lahum wa yundhirahum ma ya'lamu syarran lahum. Juga ada riwayat yang mengatakan ala khairi ma ya'lamu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamu lahum. Ada dua riwayat yang saya ketahui seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali wajib baginya menunjukkan pada umatnya sesuatu yang baik bagi umatnya dan memperingati kepada umatnya sesuatu yang jelek bagi umatnya. Kalau kita lihat redaksi hadis ini atau mutunul hadis ini, tidak ada di sana redaksi yang menunjukkan bahwasanya Nabi telah beritahukan semua kebaikan kepada umatnya. Tidak ada lafaz kullun, tidak ada lafaz jami'un. Jadi kalau diartikan Nabi telah memberitahukan semua kebaikan kepada umatnya, kalau kita lihat dari redaksi hadisnya itu salah total. Karena lafaz yang ada di dalam hadis ini adalah khairon. Khairon itu adalah bentuk mufrad. Kemudian fi'il mudhari'nya pakai lafaz ya'lamu. Dalam artian ya'lamu ini merupakan fi'il mudhari' yang berzaman sedang atau akan. Jadi kalau diartikan Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan semua kebaikan kepada umatnya, berlandaskan dengan hadis ini keliru total berdasarkan redaksi atau mutunul hadis. Kemudian sebenarnya di dalam konsep yang ada di dalam agama ini atau dalam syariat ini, untuk bisa menistinbat satu hadis, memahami satu hadis atau mengarahkan suatu hadis, itu harus berdasarkan kaedah-kaedah yang telah disepakati oleh para ulama. Jika kalau ada seseorang yang tidak mengerti terhadap kaedah mengistinbat satu hadis atau nusus syar'i, bagaimana mengikuti orang yang mengerti? Kita lihat bagaimana ulama mengistinbat hadis ini. Dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin ini menjelaskan bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tugas-tugas Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat berpindah kepada umatnya yang alim. Jadi tugas memperingati umatnya terhadap kejelekan, jadi tugas memberitahukan umat terhadap kebaikan itu berpindah kepada ulama. Karena ulama umat ini merupakan warasatul anbiya. Jadi tugas-tugas Nabi berpindah kepada ulama di dalam memberitahu manusia terhadap kebaikan, di dalam memperingati manusia kepada kejelekan. Jadi kalau kita melihat rincian di dalam kitab Syarahnya Riyadhus Shalihin ini, Ustadz Sufyan atau Ustadz Wahabi ini pastikan sudah salah di dalam mengarahkan, memahami satu hadis. Kalau kita baca teks Arabnya di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ أَيُّبَيِّنُوا لِلنَّاسِ الْخَيْرَ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ
wa yubayyinu asy-syarra wa yuhadhdhiruhum minhu li'anna ulama'a hadzal ummati warasatul anbiya'i fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laysa ba'dahu nabiyyun khatamatin nubuwwatu bihi falam yabqa illa al-ulama'u alladhi yatalaqquna syar'ahu wa dinahu fayajibu alaihim ma yajibu 'alal anbiya'i min bayanil khairi wal hussi alaihi wa dalalatin nasi ilaihi wa bayanis syarri wa tahdhiri minhu. Jadi redaksi ini menjelaskan bahwasanya tugas-tugas Nabi ketika beliau wafat berpindah kepada ulama karena ulama itu merupakan warasatul anbiya. Jadi Ustadz Sofyan di dalam mengarahkan hadis itu sudah tidak sesuai dengan apa pengarahan ulama terhadap hadis tersebut. Jadi Ustadz Sofyan ini bisa saja masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi kalau Ustadz Sofyan ini, Ustadz Wahabi ini berdustanya tadi memang sengaja, maka patut dia masuk di dalam hadis tersebut, yaitu nanti beliau ini mengambil tempat duduk di dalam api neraka. Seperti itu. Karena beliau ini sudah tidak pas dengan apa pengarahan dari ulama. Ulama mengarahkan hadis ini kepada tugas-tugasnya Nabi berpindah kepada ulama. Ustadz Sufyan mengatakan bahwasanya Nabi telah memberitahukan semua kebaikan kepada umat ini. Jadi tidak sinkron. Pantas saja kalau kita masukkan Ustadz Sufyan ini sebagai orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang masalah asar dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita pahami, Ustadz Sufyan ini juga salah. Salahnya begini, di dalam asarnya Imam Malik itu menjelaskan tentang masalah rukun daripada haji atau umroh. Jadi kalau orang berada di Madinah, di mana mikotnya, maka di Dzul Hulaifah. Jadi kalau orang Madinah dan orang-orang yang lewat di kota Madinah, kalau dia mau haji atau umroh, ihramnya nanti mikotnya itu dari Dzul Hulaifah. Jadi ketentuan Nabi itu sudah ada ketentuannya dari Dzul Hulaifah. Jadi kalau melebihinya atau bahkan menguranginya itu nggak boleh. Sudah ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kalau diarahkan kepada bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia yang katanya Wahabi itu bid'ah, maka tidak sesuai atau tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam asalnya Imam Malik ini. Karena di dalam asalnya Imam Malik ini menjelaskan tentang masalah syarat atau menjadi rukun dalam satu ibadah, yaitu umroh atau haji. Kemudian sedangkan bid'ah yang dianggap oleh orang-orang Wahabi itu sebagai bid'ah, itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, dalam artian tidak ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian asal dari Imam Malik ini diarahkan oleh Ashabul Malikiyah kepada seseorang yang melakukan ihram yang sengaja tidak melakukan mikot seperti apa yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian itu ikhtiarnya itu, misalnya kan orang di Madinah itu mikotnya harus di Dzul Hulaifah. Kemudian dia mau melebih atau mengurangi itu nggak boleh. Akan tetapi kalau kasusnya nanti dia nggak sengaja, dalam artian begini kasusnya. Kalau ada orang dari Madinah, kemudian dia melewati Dzul Hulaifah dan melewati Mekah, dan tujuannya bukan di Mekah, akan tapi di tempat lain, akan tapi melewati Mekah dan Dzul Hulaifah. Kemudian setelah dia melewati Dzul Hulaifah, kemudian di tengah perjalanan setelah melewati Dzul Hulaifah, dia berubah niatnya. Yang asalnya tujuannya bukan kota Mekah, kemudian dia tujuannya ke kota Mekah, yaitu untuk ihram, haji atau umroh. Maka orang ini apakah harus kembali ke Dzul Hulaifah? Maka tidak harus. Maka cukup niatnya di tempat dia merubah niatnya. Jadi orang ini tidak terkena dam, istilahnya seperti itu. Jadi itu istinbat yang dilakukan oleh Ashabul Malikiyah terhadap dasarnya Imam Malik ini. Jadi melihat ini, pengarahan atau pemahaman dari Ashabul Malikiyah ini mengkantar pemahaman Ustadz Sufyan, yaitu Ustadz Wahabi. Jadi Ustadz Wahabi ini nggak cocok pemahamannya dengan Ashabul Malikiyah. Yang dimenangkan yang mana? Ya Ashabul Malikiyah. Ashabul Malikiyah atau murid-murid Imam Malik ini tentunya lebih ngerti tentang masalah cara pikirnya beliau, cara pola beristinbatnya beliau daripada orang-orang yang bukan muridnya Imam Malik seperti itu. Dari keterangan ini menjelaskan bahwasanya Ustadz Sufyan ini, Ustadz Wahabi ini telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW.
karena tidak sesuai dengan apa yang dipahami para ulamanya kita. Kemudian beliau Ustaz Sufyan ini juga berbohong atas nama Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dia tidak melihat bahwasanya Ashabul Malikiyah di dalam mengarahkan asarnya Imam Malik itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Ustaz Sufyan ini, Ustaz Wahabi ini. Jadi beliau ini sudah tidak sama pemikirannya dengan Ashabul Malikiyah. Jadi beliau ini termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Hal ini harus disadari oleh teman-teman Wahabi. Ustaznya mereka ini di dalam mengarahkan satu hadis, dalam mengarahkan asarnya daripada ulama-ulama kita, itu kebanyakan atau bahkan ya 100% itu nggak cocok dengan apa yang diarahkan para ulama-ulama kita. Jadi kalau seperti ini, bagaimana mau mengikuti orang-orang yang di dalam pola pikir yang semacam ini? Orang-orang yang semacam ini tidak bisa kita bandingkan dengan sekelasnya Imam Syafi'i, gak bisa kita bandingkan dengan sekelasnya Imam Nawawi, seperti itu. Karena levelnya mereka ini berbeda seperti itu. Kalau dikatakan bahwasanya kan sama-sama manusia, mungkin saja bisa salah. Iya, sama-sama manusia, mungkin saja bisa salah. Tapi kadar ilmunya itu berbeda. Berarti banyak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu atau yang punya ilmu sedikit itu beda. Lebih akurat orang yang punya ilmu. Seperti itu perbandingannya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya, apakah perkara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW? Kita akan menjawabnya dengan dua sisi. Sisi pertama, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi umatnya, bukan hanya ketika beliau masih hidup. Ketika beliau pun wafat, beliau Nabi Muhammad SAW masih bisa mengawasi umatnya. Terbukti beliau, menurut kepercayaan kami, beliau bisa menemui wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menemui para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di waktu mereka tidurnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menemui sebagian wali ketika mereka di dalam waktu yaqظah. Itu kepercayaannya kami. Kemudian kedua, secara nas atau secara nusus syar'i, Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbukti nas-nas yang ada dari Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Quran maupun hadis itu selalu relevan di semua masa. Andaikan Nabi SAW tidak bisa memprediksi kejadian yang ada, tentunya nas-nas yang ada itu tidak relevan ketika perubahan zaman. Terbukti di setiap perubahan zaman, nas-nas syariat itu masih relevan, bisa digunakan di setiap masalah yang ada. Dan pemikiran yang semacam ini tidak bisa dinalar oleh teman-teman Wahabi. Itu jawabannya kami. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman netizen, terutama teman-teman Wahabi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.